Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan masuk pada tema karya ilmiah antropologi di materi 4 pada kegiatan belajar kita. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagaimana penulisan karya ilmiah dalam antropologi. Penulisan karya ilmiah dalam antropologi itu kita fokuskan pada gaya menulis etnografi. Dalam menulis etnografi, sebaiknya kita harus memperhatikan kaidah-kaidah dalam penulisan etnografi. Karena penulisan etnografi bukan suatu hal yang dituliskan hanya sekedar seperti tulisan biasa, namun itu bisa dikaitkan dengan bagaimana cara kita menuliskan karya ilmiah yang baik dengan aturan-aturan yang sudah ditetapkan dalam penulisan etnografi tersebut. Nah, dalam menulis karya ilmiah etnografi seperti ini, langkah yang utama kita perlu melihat dulu apa yang difokuskan. Nah, misalnya kira-kira apa yang Anda rasa yang perlu didengar dan perlu dilihat pada satu subjek. Nah, hal itu bisa memudahkan kita untuk menulis etnografi tersebut. Nah, seperti yang ada di slide ini. Nah, selanjutnya, langkah berikutnya dalam menulis karya ilmiah, khususnya dalam menulis etnografi, diperlukan pemilihan kata. Pemilihan kata itu sebaiknya kata-kata yang sederhana, atau biasanya penulisan itu lebih cenderung dengan kata-kata yang naturalistik yang kita peroleh dari lapangan. Hal itu memudahkan untuk menulis etnografi. Naturalistik itu sesuatu hal yang secara alami kita dapatkan dari lapangan yang berasal dari informan kita. Nah, hal ini merupakan salah satu langkah lanjutan dalam menulis karya ilmiah, khususnya dalam etnografi tersebut. Oke, baik. Selanjutnya, dalam menulis karya ilmiah, khususnya dalam menulis etnografi, perlu digunakan gaya bertutur seperti berbicara. Artinya, dalam gaya ini berbicara kita tidak harus terlalu formal. Artinya kita harus bisa melihat siapa yang menjadi informan kita. Misalnya, ketika kita berbicara dengan seorang nelayan, ya tentulah gaya bertutur kita tidak bisa seperti kita berbicara dengan orang-orang yang sarjana misalnya, atau yang bekerja di kantoran, seperti itu. Nah, sebaiknya gaya bahasa bertutur kita itu tetap sopan, tapi menyesuaikan dengan informan yang kita ajak untuk berbicara. Nah, artinya ini tetap saja berbicaranya itu secara non formal seperti itu. Oke, baik. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami secara jelas ya. Kalau tidak, nanti mungkin bisa kita akan lanjutkan dengan berdiskusi. Oke. Nah, dalam karya ilmiah menulis etnografi, nih bisa dilihat sebaiknya cara menulis kita itu secara jujur. Artinya, menulis secara jujur tidak ada data-data yang dimanipulasi. Nah, ketika misalnya kita memperoleh data-data dari lapangan, ketika kita melakukan observasi, wawancara di lapangan bersama field worker, nah hal ini harus kita ungkapkan secara jujur. Karena memang dalam menulis etnografi itu hal-hal yang
kita peroleh secara observasi, wawancara, ya, itu hal-hal yang diungkapkan oleh informan secara jujur, itu yang kita tuliskan. Nah, itulah hal yang menjadi main point di dalam karya ilmiah, khususnya menulis etnografi. Oke, ya, jadi cukup menarik bukan untuk menulis karya ilmiah dengan melakukan cara etnografi tersebut. Oke. Nah, selanjutnya dalam karya ilmiah menulis etnografi, sebaiknya kita juga menghindari kata-kata yang tidak perlu. Ya. Nah, misalnya contohnya, kata-kata yang tidak perlu itu misalnya hal-hal yang tidak menyangkut dengan konteks yang akan kita tulis. Nah, bisa saja misalnya ketika kita berbicara dengan informan, mungkin saja informan itu bercerita tentang kehidupan keluarganya misalnya, atau bagaimana cara dia sedang berkonflik dengan orang lain misalnya, seperti itu. Atau dia berbicara tentang pengalaman masa lalunya, masalah anaknya, ya, masalah pekerjaannya, misalnya seperti itu. Nah, sementara hal itu bukan merupakan konteks dari tulisan-tulisan yang akan kita tuliskan dalam karya ilmiah kita, khususnya dalam menulis etnografi. Nah, hal-hal inilah yang dianggap merupakan suatu hal-hal yang tidak perlu. Jadi, sebagai orang yang menulis karya ilmiah, hal ini harus kita hindari. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi memang menulis etnografi itu bukanlah hal yang mudah sesungguhnya, walaupun tulisan-tulisan yang kita buat dalam karya ilmiah itu tidak serta-merta hal-hal yang hasil wawancaranya itu benar-benar kita lakukan secara ilmiah. Jadi tulisan-tulisan itu perlu kita tuliskan ya dari hasil wawancara yang betul-betul diperoleh dari kondisi yang real di lapangan, seperti itu. Jadi ingat, tulisan itu perlu dihindari ya jika hal-hal itu tidak perlu, artinya tidak berkaitan dengan konteks permasalahan yang sedang kita tuliskan. Oke, baik, selanjutnya langkah dalam penulisan karya ilmiah dalam etnografi itu sebaiknya diperlukan yang namanya EYD. Nah, ini mungkin kita paham ya, EYD. EYD itu adalah kepanjangan dari ejaan yang disempurnakan. Jadi dalam menulis etnografi itu diperlukan juga gaya bahasa, misalnya menggunakan tata penulisan bahasa yang baik dan benar. Misalnya dalam penulisan etnografi itu diperlukan juga ada subjek, predikat, objek, dan keterangan. Jadi atau biasa dikenal dengan SPOK. Jadi EYD yang dimaksud di situ ya harus menggunakan tata bahasa yang seperti yang disebutkan tadi ya, ada SPOK, atau bahkan memperhatikan kata-kata yang seperti misalnya kata sambung. Nah, itu tidak diperbolehkan dalam menulis etnografi juga, itu dipergunakan misalnya di awal kalimat. Atau misalnya penggunaan titik, koma ya dalam tulisan etnografi juga harus ada style yang menarik. Misalnya ketika kita menulis harus memperhatikan kalimat jangan terlalu panjang lalu baru dibuat untuk ada titik atau koma seperti itu. Jadi harus diperhatikan. Nah, itulah yang disebutkan dalam penulisan karya ilmiah menulis etnografi harus memperhatikan EYD seperti itu. Oke, mungkin itu yang bisa dijelaskan pada pertemuan kita pada hari ini. Ya, semoga hal-hal yang belum jelas bisa kita diskusikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat buat kita semua.